Shalom Jemaat Mesbah Mujizat. Kita mau sama-sama meninggikan, mengagungkan Yesus yang luar biasa, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Biar nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan pagi hari ini. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk memuji, menyembah dan meninggikan namanya. Selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Engkau menjaga setiap kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau selalu melindungi jalan-jalan kami Tuhan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Boleh lebih lagi katakan, Tuhan selalu menolongku, Engkau selalu menjaga hidup kami Tuhan. Engkau selalu Tuhan mengikuti hidup kami. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi katakan, Tuhan selalu menolong. Inilah tangan-tangan kami Tuhan, kami minta tolong kepada Engkau Tuhan. Jaga hidup kami Tuhan, jaga hidup kami. Kami perlu Engkau Yesus. Terima kasih. Tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Pegang tangan kami Tuhan, pegang erat-erat Tuhan tangan kami. Thank you Lord. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sekali lagi kita angkat tangan kita, kita angkat suara kita. Menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambut-Mu Tuhan, Engkau melindungi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau jaga Tuhan, Engkau proteksi hidup kami. Terima kasih. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan
Tetapi tentu aku akan mencari Allah, Amin. dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Ia memberi hujan ke atas muka bumi dan menjatuhkan air ke atas ladang. Ia menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi, dan orang yang berduka cita mendapat pertolongan yang kuat. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Haleluya. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami, Tuhan. Mari kita mau bawa setiap perkara kita, apapun setiap masalah dalam hidup kita, serahkan kepada Tuhan. Segala perkara Dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberikan kita di kekuatan. dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya kepadanya. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara, Mari bawa setiap perkara kita ke hadapan Tuhan. Naikkan setiap doa-doa yang kita di alami. dalam Masalah Dia apapun, yang Dia pasti memberi membuat jalan kekuatan. keluar dalam hidup kita. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Dialah kita yang setia. Percayalah kepada Tuhan. Segala perkara Dialah yang dapat sanggup. ku tanggung Dialah yang sanggup menolong kita. di dalam Berharaplah Dia yang kepada memberi kekuatan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Kami percaya kepadamu Tuhan. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung Kami bawa setiap perkara di dalam Dia yang sebab Engkau memberi jawaban dalam setiap kekuatan. doa kami. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Kami percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Yang percaya kepada Tuhan, mari angkat tangan kita sama-sama. Segala perkara dapat ku tanggung Sebab Yesus yang memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan dalam menghadapi segala masalah persoalan kita. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Kami percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Sebab Dialah yang bertindak, Dialah yang mengerjakan setiap apapun pergumulan hidup kita serahkan padanya. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Kami percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Thank you Jesus. Sorak-sorai bagi Raja kita. Kau Allah yang setia. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan Yesus, Engkau Allah pembuat mujizat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima mujizat hari ini terjadi dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, segala pujian, ucapan syukur kami naikkan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu adalah terang bagi jalan kami. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu yang menyembuhkan kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus semua berkata Amin.
Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mesbah Mujizat. Salam sukacita, salam kemenangan, salam mujizat. Hari ini kita dalam program edisi Mesbah Mujizat khusus karena bersama kita ada seorang hamba Tuhan bernama Pastor Agus Lutan. Selamat berjumpa nih Pak Agus, apa kabar? Puji Tuhan, baik Pak Puji Lukas, Tuhan. senang bisa hadir bersama sahabat Mesbah Mujizat dimanapun Anda berada. Shalom, saudaraku. Luar biasa, Pak Agus Lutan ini, saudaraku, katanya mirip Brad Pitt. Dulu Pak, Dulu sekarang ya? mirip Hyun Bin atau Lee Min Ho. Kalau saya sih mirip siapa ya? Mirip Tuhan Yesus saja ya. Amin. Oke, kalau saudara percaya bahwa Tuhan Yesus baik, coba ketiklah di live chat atau di komen katakan Yesus luar biasa. Ayo coy, cuma semuanya coba klik di komen katakan Yesus luar biasa. Sekali Yes. lagi Yesus luar biasa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, Pak Agus Lutan, kita melewati masa pandemik dan kita bersyukur setelah 2 tahun ini kita sudah mulai masuk masa post pandemik ya. Kita udah mulai masuk endemik dan kita berdoa segera supaya Tuhan akhirnya pulihkan semua. Nah, Pak Agus kan sebagai seorang penginjil nih ya, dan melayani di banyak gereja. Selama pandemik banyak gereja di Indonesia tutup karena memang peraturan pemerintah supaya tidak ada penyebaran dan sebagainya. Nah, saya mau tanya Pak Agus, bagaimana Tuhan pelihara Pak Agus selama 2 tahun ini? Ya, puji Tuhan, kita mengalami pandemi COVID-19 ini, semuanya kita nggak duga, semuanya kita nggak kira, semuanya kita tidak pernah perhitungkan. Saya dulu berpikir, Pak Lukas, bahwa pandemi ini cuma terjadi di Cina doang, nggak akan masuk ke Indonesia. Karena ada beberapa dokter kenalan katakan bahwa pandemi ini, COVID ini cocoknya di udara yang dingin. Sementara di Indonesia kan udaranya tropis ya, daerah panas, dia akan mati. Tapi ternyata COVID ini juga masuk ke Indonesia. Tidak ada satu orang pun yang siap, tidak ada satu orang pun yang memperhitungkan bahwa COVID ini akan melanda seluruh dunia. Bukan cuma saya secara pribadi, gereja-gereja juga tidak siap, bahkan pemerintah pun tidak siap, saudara-saudara sekalian. Nah, ketika ini menghantam Indonesia pada bulan Maret, kita kaget, kita shock, kita panik, Pak. Terjadi awal-awal itu terjadi panic buying di supermarket. Orang membeli banyak barang. Waktu itu setahu saya masker habis, Pak. Vitamin-vitamin habis. Hand sanitizer habis, Pak. Kita mau cari alat-alat kesehatan itu susah sekali. Nah, terjadi panic buying dan sebagai hamba Tuhan, saya juga ikut panik karena saya juga manusia biasa, Pak. Karena saya berpikir, ini sampai kapan ini pandemik? Ini apa yang akan terjadi selanjutnya, kita nggak tahu. Why dan how long itu menjadi misteri buat kita. Tapi satu hal saya percaya, tidak ada satupun yang terjadi tanpa seizinnya Tuhan. Wow. Tuhan izinkan ini terjadi, pasti ada maksud, pasti ada tujuan Tuhan. Saya masih ingat, Pak, akhir 2019, istri saya pernah bilang, "Papi, kita terlalu capek pelayanan. Kami hampir setiap hari sibuk pelayanan, ketemu orang. Jadi waktu untuk kami berdua di rumah istirahat itu jarang, Pak." Jadi istri saya bilang, dia bilang kita doa dong, 2020 kita cuti, kita ambil waktu sabbatical. Saya bilang nggak salah. Cuma kalau bagi saya, Pak ya, kalau saya tidak melayani selama beberapa bulan, rasanya saya utang sama Tuhan. Kenapa? Tuhan sudah begitu baik dalam hidup saya. Tuhan sudah memberkati saya begitu luar biasa. Kalau saya nggak melayani, rasanya itu nggak nyaman hidup saya. Saya berhutang kepada Tuhan. Saya bilang sama istri saya, ya udah nanti kita atur schedule aja. Supaya schedule-nya tidak sepadat tahun-tahun sebelumnya. Kita buat lebih santai aja. Tapi Tuhan dengar doa istri saya, 2 tahun kami dicutikan Tuhan, Pak. Tapi puji Tuhan, walaupun keadaan shock, kita sempat kaget, sempat stres, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tiba-tiba istri saya tiba-tiba gatel badannya semuanya dari ujung rambut sampai telapak kaki. Tiba-tiba satu hari matanya merah, Pak. Itu mungkin efek daripada stres. Nah, di situ kita mulai bingung bagaimana menghadapi hari-hari yang ke depan yang bagi kami ini sangat
badai yang sangat besar. Bagi kami gereja tutup. Nah, waktu itu kita berpikir, istri saya bilang gini aja deh, untuk bertahan hidup, kita sampai nggak ada uang, nggak ada pelayanan, kita jual mobil kita. Kebetulan kami punya 2 mobil, Pak. Coba satu mobil dijual, 1 dipakai, sampai nggak ada pelayanan lagi, 2 mobil dipakai, kami nanti naik Grab atau naik Uber aja begitu. Nah, akhirnya pilihan terakhir, istri saya bilang, sampai keuangan kita parah, kita jual rumah aja. Kita masih punya rumah, kita tinggal sewa di apartemen. Kami kan cuma berdua, kami nggak punya anak, jadi praktis tinggal di apartemen. Kalaupun yang terburuk, skenario yang terburuk, kita pindah pulang kampung ke Nias. Karena istri saya dari Nias. Itu yang kita pikirkan. Karena saya belajar dari Dale Carnegie, dia berkata gini, Pak, kalau ada masalah yang kau hadapi, pikirkan yang terburuk dan siap menerima yang terburuk itu. Tapi Tuhan tuh baik ya. Nggak pernah yang terburuk itu terjadi dalam hidup kita. Nah, ini coba selalu ceritakan. menjadi kebaikan. Di tengah-tengah pandemi, saya ingat satu ayat dari Kisah Rasul 27, pengalaman Rasul Paulus, Pak, terombang-ambing di tengah laut. Pada waktu itu gelap gulita, tidak ada jalan keluar, tidak ada harapan, nggak tahu sampai kapan. Waktu itu mereka dalam keadaan terkatung-katung, dalam keadaan tidak punya harapan, tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar. Malaikat Tuhan datang kepada Paulus. Dan ada 3 pesannya, Pak. Dan itu saya pegang dalam hidup saya. Yang pertama dikatakan percaya kepada Tuhan dan percaya kepada janjinya. Dan selama pandemi ini, Pak, kita hanya bergantung kepada Tuhan. Kita hanya perlu percaya kepada Tuhan dan kepada janji Tuhan. Tuhan tidak pernah bekerja berdasarkan situasi yang kita alami. Keadaan yang kita alami. Tapi Tuhan selalu bekerja berdasarkan janjinya kepada kita, Pak. Amen. Nah, saya dulu mengandalkan hidup saya pada pelayanan saya. Saya pikir semakin banyak pelayanan saya, semakin banyak berkat yang saya terima, Pak ya. Semakin banyak PK yang saya terima, Pak. Saya berpikir demikian. Jadi saya kejar setoran, Pak. Semakin banyak pelayanan, semakin banyak berkat yang saya terima. Tapi pandemi ini mengajarkan saya untuk tidak bergantung kepada pelayanan, tapi bergantung kepada Tuhan. Wow. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga di ladang Tuhan pelihara, apalagi kita hamba-hamba Tuhan, pasti dipelihara oleh Tuhan. Amin. Selama 2 tahun ini saya tidak pernah kekurangan, saya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Kenapa, Pak? Karena saya percaya kepada Tuhan. Saya percaya kepada provisi Tuhan, saya percaya kepada kuasa Tuhan, saya percaya, Pak, kepada hikmat yang Tuhan berikan kepada saya. Memang di awal kita stres, kita nggak tahu mau kerjain apa, kami sempat jualan, Pak. Jualan Kita apa ini? jual ayam kuning, Pak. Oh, ayam kuning. Orang Jakarta kan suka ayam kuning. Kita jualan siomay, Pak. Semua yang kita bisa jual, kita jual. Kenapa? Untuk mengisi waktu kita yang lowong. Kita kan nganggur, gak ada pelayanan. Yang penting tidak boleh jual Yesus dari hidup kita. Amin. Itu nggak boleh, saudara. Dan kemudian kita jual sepeda juga. Oh. Nah, dari sepeda saya sempat untung banyak tuh, Pak. Karena sepeda lipat kan orang lagi happening tuh. Jadi laku banget tuh. Nah, saya di situ belajar. Saya belajar mengandalkan Tuhan. Yang lucunya, Pak Lukas ya, di awal pandemi itu saya baru beli mobil, Pak. Saya ganti mobil, beli mobil. Kebetulan istri saya punya satu mobil impian yang cukup mahal, Pak. Nah, kita jual mobil lama, kita jadikan DP, kita buat cicilan baru, utang baru, mobil ini. Begitu mobil ini datang, Pak, pandemi, Pak. Lockdown, Pak. Saya dalam hati bilang, Tuhan, gimana bayar cicilannya ini? Itu cicilannya 2 tahun. Tapi Tuhan hebat, Pak. Dalam 4 bulan, itu semua dilunasi oleh Tuhan, Pak. Luar Nama biasa. Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan. Nggak puji tahu Tuhan. berkat itu datang dari mana, Pak. Saya ingat Elia di Sungai Kerit. Tuhan bisa kirim burung gagak, bawa daging buat Elia. Tuhan pelihara Elia dengan luar biasa. Dan saya imani sebagai hamba Tuhan. Saya dipelihara oleh Tuhan, saya bergantung, berharap kepada Tuhan. Dan luar biasa, Pak. Selama pandemi ini saya sangat-sangat diberkati Tuhan.
tidak pernah kekurangan makanan, Pak. Wah. Makanan berlimpah-limpah. Kayaknya perutnya juga ini tambah Iya, maju ya. kurusan dikit, Pak. Kurusan dikit. Setelah pandemi diet Oh, lagi, gitu ya? Pak. Ya. Sampai kami beli kulkas satu lagi, Pak. Wah. Karena begitu banyak kelimpahan yang Tuhan berikan kepada kami yang nggak bisa ditampung. Dan kami perlu beli kulkas lagi. Makanya saudara, kalau Anda ingin diberkati lebih dan lebih lagi, kapasitas kita harus diperbesar. Kapasitas iman kita, karakter kita, hati kita diperbesar. Yang kedua, saya belajar dari Paulus, Pak Lukas. Paulus harus melepaskan barang-barang muatan mereka. Melepaskan perahu mereka. Di tengah-tengah pandemi ini kita harus rela melepaskan hal-hal yang tidak perlu dalam hidup kita. Apa aja itu? coba? Kekhawatiran, Kekhawatiran. keputusasaan, Keputusasaan. keraguan-raguan. Ya siapa sih yang nggak khawatir, Pak? Siapa sih yang nggak stres? Kayaknya Pak Lukas di Amerika nggak stres. Ya? Kami di Indonesia stres, Pak. Iya, iya. Ada seorang teman hamba Tuhan, angka stresnya tinggi banget loh, Pak. Jadi dia hampir stres berat. Nah, orang tanya sama saya, Pak Agus stres nggak? Stres, Pak. Saya sama istri saya stres. Karena ini serius. Pandemi ini kan serius, Pak. Yang jahat sama yang baik itu tutup saat bersamaan. Nightclub, bar, disco tutup, Pak. Gereja juga tutup, Pak. Ini kan serius banget. Iya, iya, iya. Nah, saya belajar untuk tidak khawatir. Untuk tidak takut, untuk tidak bimbang, tidak ragu. Saya melepaskan semua hal yang tidak perlu dalam hidup saya. Supaya hidup saya jadi ringan dalam menghadapi masa-masa yang sulit ini. Dan yang terakhir, yang ketiga, saya tidak mau patah semangat. Saya tetap semangat dan luar biasa, Pak. Ketika kita bergantung kepada Tuhan, kita bergantung kepada janji Tuhan, Tuhan kan katakan dalam Yesaya 43, sekalipun melewati air, kamu tidak akan tenggelam. Sekalipun kamu melewati api, tidak akan terbakar. Karena Tuhan pribadimu itu menyertai engkau. Ada God, our God, personal God. Jadi dia Allah pribadi Agus Lutan, dia Allah pribadi Lukas Kusuma. Dia tahu setiap kita, dia tahu detail kita, dia tahu kebutuhan keperluan kita, dan percaya dia pasti cukupkan buat kita. Dan itu membuat saya semangat. Selama 2 tahun ini saya semangat, Pak. Tadinya tidak ada pelayanan, tapi Tuhan berikan jalan keluar. Ada jalannya, YouTube. Amin. Kita bisa tetap berkhotbah. Pandemi tidak bisa menahan kita untuk memberitakan firman Tuhan. Kita tetap bisa berkhotbah dan melalui YouTube. Jangan lupa subscribe Agus Lutan Official. Oke, silakan ya. Agus Lutan Ya. Official. Haleluya. Yang dari Agus Lutan Official juga subscribe Lukas Kusuma ya di Amen. Bethany Medical Center ya. Amin. Wow, luar biasa. Dari perbincangan ini Pak Agus Lutan mengambil dari Kisah Rasul 27 ya. Ya. Peristiwa ketika Rasul Paulus dalam perjalanan menuju ke Roma sebagai tawanan, ternyata dia mengalami sebuah badai bersama dengan kapal yang ditumpangi dengan sekian ratus penumpang ya. Dan 3 poin tadi, yang pertama, kita harus berharapnya bukan kepada manusia, bukan kepada tempat di mana kita bekerja, bukan dari tempat pelayanan kita, bahkan bukan dari berapa banyak jam pelayanan kita, Ya, betul. tapi berharapnya hanya kepada Tuhan. Jadi hari ini setiap sahabat Mesbah Mujizat, ketika saudara mengalami kondisi terberat dalam hidup Anda, ataupun Anda sedang diberkati Tuhan luar biasa, ingat, jangan andalkan kepada kekayaan, koneksi, maupun kepandaian kita. Sebab satu kali ketika goncangan terjadi, semua bisa runtuh. Tapi hanya kerajaan Yesus Amen. yang tidak pernah tergoncangkan. Amen. Ketika kita bersandar berharap kepada Tuhan saja. Lalu yang kedua tadi, ketika di tengah-tengah badai, ternyata Paulus dengan semua orang-orang anak buah kapal melepaskan barang-barang yang memberatkan selama ini dilepaskan. Nah, secara rohani kita belajar lepaskan kekhawatiran, kebencian juga ya Pak? Iya, kepahitan. Kebencian, kepahitan, kesalahan mertua, Iya, betul, Pak. kesalahan pendeta, ya kan, dan sebagainya. Nah, saudaraku, jadi kita harus lepaskan apa yang harus dilepaskan, tapi kita tahu bahwa ketika kita belajar hidup ringan, berserah kepada Tuhan, maka Dia yang akan memberikan kelegaan, pertolongan buat kita. Amen. Dan yang ketiga, jangan pernah putus asa. Seberat badai apapun, toh akhirnya Tuhan pelihara Paulus tidak sampai mati ya. Iya. Walaupun sampai ke sebuah pulau kecil ya. Dan justru di pulau kecil itulah
Orang berpikir Paulus akan mati ketika ada ular bludak yang keluar dari Ya, api memanggut. bakar memanggut dia. Tapi justru Tuhan pelihara sampai gubernur pulau itu akhirnya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah bahwa ketika satu pintu tertutup, Tuhan bisa buka pintu-pintu Amin. berkat yang lain. Satu pelayanan tertutup, ternyata Tuhan bisa buka pelayanan YouTube. Ya, Amin. luar biasa. Jadi saudara, kita harus percaya bahwa melewati masa-masa sulit, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus selalu buka jalan buat saudara dan saya. Nah, sekarang ini Pak Agus. Tadi kan dari pengalaman Pak Agus, bagaimana Tuhan pelihara dan berkati, bahkan juga akhirnya Pak Agus bisa mengaplikasikan dari apa yang Paulus alami dalam Kisah Rasul 27. Nanti Anda bisa baca Kisah Rasul 27, supaya sudah bisa lebih jelas apa yang kita pelajari hari ini. Tapi satu hal Pak Agus, bagaimana dengan beberapa sahabat Mesbah Mujizat yang mungkin sampai hari ini mereka betul-betul sangat kekurangan ketika akhirnya betul-betul mereka terjebak dengan hutang, lalu mereka juga sudah bangkrut dalam pekerjaan mungkin atau bahkan sudah tidak ada kerjaan. Nah, kira-kira dalam kondisi di titik terendah itu, apa yang harus dikerjakan? Apa yang Pak Agus bisa beri nasihat buat setiap kita? Kalau menurut saya, Mazmur 146 ayat 5 berkata, trust and depend on God. God bless setiap orang yang trust, yang percaya dan bergantung kepada Tuhan. Kita harus percaya selalu ada jalan keluar. Amin. Selalu ada harapan. Selalu ada solusi di dalam Tuhan. Kita koreksilah diri kita. Kenapa kita bangkrut? Kenapa kita kemudian berhutang? Dalam pengalaman saya, Pak Lukas, saya ketemu dengan banyak hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang bermasalah dalam keuangan. Penyebabnya apa? Terlalu boros, Pak, dalam pengeluaran. Apalagi zaman sekarang kan zaman kartu kredit, Pak. Apa di Indonesia itu kartu kredit memberikan fasilitas-fasilitas yang mudah. Kita bisa membeli barang cicilan sampai 2 tahun, Pak. 0%. Jadi karena ada cicilan, kita tergoda untuk membelinya. Padahal mungkin akan berat bagi kita mencicil setiap bulan. Apalagi sekarang, Pak, kita hidup di era online, Pak. Apalagi ini di Amerika ada Amazon, di Indonesia ada Tokopedia, beli-beli, Lazada. Sehingga kita belanja itu tinggal pencet doang, Pak. Dan akibatnya banyak orang jadi boros. Satu hari saya pelayanan di sebuah kota, ada seorang pendeta sudah tua, Pak, sudah cukup senior, dan dia orang kaya, Pak. Orang kaya, diberkati usaha bisnisnya, diberkati pelayanannya. Nah, waktu lagi kumpul-kumpul, anak sama istrinya minta tolong kepada saya, nasihati papanya, suaminya. Kenapa? Karena tiap hari nggak ada kerjaan, pencet online, Pak. Jadi tiap hari barang datang, paket datang, Pak. Tiap hari. Nah, kebetulan dia kaya, kebetulan dia berduit, sehingga nggak jadi masalah. Tapi itu pun membuat anak istrinya merasa nggak nyaman, Pak. Jangan boros. Nah, ayo coba chat, coba klik di komen, katakan jangan boros, ya. Iya. Jangan boros, jangan boros, jangan boros, ya. Terus lanjut lagi. Tuhan mengajar saya di tengah-tengah pandemi ini untuk memanage keuangan kita dengan bijaksana. Semuanya harus di-manage dengan baik. Kalau kita tidak manage dengan baik, kita akan bocor, Pak, keuangan kita. Nah, saya punya 3 prioritas, Pak. Prioritas pertama adalah kewajiban. Kewajiban kita apa nih? Perpuluhan, ya. Jangan lupa nih, perpuluhan saudara sekalian, itu kewajiban kita kepada Tuhan. Kewajiban kita lain apa? Untuk uang sekolah anak dan lain-lain sebagainya. Baru yang kedua adalah kebutuhan. Apa kebutuhan kita? Makan, minum, kontak rumah, kos-kos, ya. Itu kebutuhan. Baru yang ketiga, keinginan. Kenapa banyak orang masalah dalam keuangan? Karena bagi mereka prioritas utama mereka keinginan, Pak. Keinginan tuh nggak ada habis-habisnya. Betul nggak? Anda ingin iPhone 13, entar lagi keluar iPhone 14, Pak. Entar lagi keluar Samsung apa lagi nih, kan? Nah, akibatnya nggak terpuaskan. Dan jujur, kita ini seperti Doraemon, Pak. Tahu Doraemon lagunya? Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini itu banyak sekali, ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu. Dan keinginan itu nggak pernah habis-habisnya. Nah, keinginannya harus kita tundukkan. Keinginannya harus prioritas yang ketiga. Kewajiban yang pertama, kebutuhan yang kedua, baru
keinginan kalau ada sisanya. Nah, saya melihat begini, di tengah-tengah pandemi ini kita harus bijaksana. Kita harus bijak. Kita harus mengandalkan hikmat Tuhan, Pak. Hikmat Tuhan, saya percaya Tuhan pasti menolong kita. Amin. Selalu ada jalan keluar. Banyak orang yang WA saya juga. Banyak orang yang DM saya karena mereka bermasalah dalam keuangan mereka. Nah, bagi saya kalau kita bisa manage keuangan kita dengan baik, dengan bijaksana, seharusnya kita tidak mengalami itu. Oke. Saya dengan istri saya juga nggak boros selama pandemi. Kalau kita cut loh, beberapa pengeluaran kita cut. Karena ada yang lebih penting lagi, saya harus bayar cicilan mobil, Pak. Ya. Betul nggak? Jadi kebutuhan-kebutuhan yang nggak perlu tuh kita cut. Saya 2 tahun nggak beli baju, Pak. 2 tahun nggak beli macam-macam, mau beli tas bagus. Istri saya mau beli tas Hermes. Mau pakai di mana, Pak? Semua lockdown. Masa mau nyuci pakai tas Hermes, Pak? Kan nggak lucu, Pak. Jadi ada pengeluaran yang kita cut, Pak. Karena ada hal yang lebih penting yang harus kita prioritaskan, Pak. Mungkin begitu. Luar Tapi biasa. sahabat Meswa Mujizat, jangan menyerah. Tetap andalkan Tuhan. Tetap percaya. Selalu ada jalan keluar buat Amin. kita semua. Ayo coba klik di komen lagi, katakan selalu ada jalan keluar. Ya, selalu ada jalan keluar. Sekali lagi, selalu ada jalan keluar. Nah, jadi satu hal yang kita harus lihat ketika kita mengalami kekurangan dalam soal keuangan, kebangkrutan maupun hutang yang banyak, jangan gengsi untuk kita belajar hidup sederhana. Ya, Iya, betul, seperti Paulus setuju. mengajarkan dalam Filipi, aku tahu apa arti kelimpahan, aku tahu apa arti kekurangan, dan aku telah beradaptasi dalam segala keadaan. Jadi saudara, hidup ini murah, yang mahal apanya? Gengsinya. Ya kan? Jadi jangan panas, yang lain pakai sepeda lipat, walaupun sepeda kita nggak bisa dilipat, nggak apa-apa. Yang penting naik sepeda sehat, ya kan? Nah, terkadang kita ini terjebak hanya karena keinginan. Dan kita tahu tadi bahwa saudara kita perlu untuk bisa memanajemen keuangan dengan baik. Nah, tentunya juga bagus selain kebutuhan, kebutuhan, keinginan, tapi jangan lupa tabungan juga ya. Oh, iya, Tabungan. Nah, karena tabungan itu Amsal berkata, Salomo berkata, belajarlah dari semut. Nah, lihat bagaimana semut itu pada waktu musim panas, mereka bekerja untuk mengumpulkan bahan-bahan makanan. Kenapa? Karena di negara 4 musim seperti Amerika atau juga di Israel 4 musim, begitu nanti tiba musim dingin, tidak lagi ada kesempatan untuk bekerja. Tetapi mereka tidak sampai mati kelaparan karena mereka sudah punya tabungan makanan. Jadi, saudara, tidak ada kata terlambat. Berapapun yang kita terima dari berkat Tuhan, dari gaji kita, maka selain kita buat kewajiban, ya, tapi juga untuk kebutuhan, tapi jangan lupa untuk menabung. Sama seperti Yusuf juga ya. Ya. Selama 7 tahun kelimpahan, Ya, dia sudah menabung. Ya, seperlima itu kan berarti 20%, 20%. 20% dia tabung. Nah, saya pernah bicara dengan seorang banker di kota Philadelphia, Pennsylvania, Amerika. Saya tanya, dia bagian loan officer. Bagaimana kamu bisa menilai perusahaan itu sehat untuk kamu berani beri pinjaman kredit? Ternyata dia bilang, Pastor, aku akan lihat dari pembukuannya, minimal kalau perusahaan itu bisa menabung minimal 20%, bahkan lebih, maka itu sehat. Oh. Tapi kalau kurang dari 20% tidak bisa saving, mereka tidak akan berani meminjamkan karena dianggap tidak sehat. Nah, hal yang sama kita lihat, Yusuf juga seperlima, 20%. Hal yang serupa juga dalam keluarga kita. Ya, bagaimana minimal 20% kita harus tabung. Sehingga ketika ada goncangan terjadi, dan kita nggak tahu ya ke depan apa yang bakal terjadi, tapi yang pasti yang kita tahu, Tuhan tetap menyertai kita. Haleluya. Ya, Ya Pak, kan? ini kan lagi inflasi, Pak ya. Semua harga barang naik. Kemarin saya sampai di New York, ada teman bilang harga beras naik, Pak. Dari $19 jadi $30. Harga bensin naik nih, Pak ya. Ya. Kemarin saya datang $3 sekian, sekarang udah $4 sekian. Bahkan di California sudah $7 katanya ya. Ya. Per liter, per gallon. Ya, kemarin ada 3, teman saya itu kabel katanya, kabel $69 jadi $140. Semua harga barang naik, inflasi, semua naik. Tapi ingat, Pak, berkat Tuhan selalu turun, Pak. Haleluya. Amin. Barang boleh naik, Turun harga dari boleh surga naik. kepada Berkat kita. Tuhan turun buat siap kita. Boleh saya Amin. tambahkan, Pak? Prinsip keuangan Salomo ini saya pakai, Pak.
Salomo mengajarkan kita yang pertama, earn money honestly. Dapatkan uang secara jujur. Lakukan bisnis dengan jujur, semuanya dengan jujur, engkau mendapatkan uangmu. Dan itu membuat kita damai, kita sejahtera, tidak dikejar-kejar perasaan bersalah. Karena kalau kita dapatkan uang secara bullying, secara korupsi, secara kotor, kita juga uangnya kan nggak bagus buat kita, haram buat kita. Yang kedua dikatakan spend money wisely. Kau harus mengeluarkan uangmu dengan bijaksana. Jangan lebih besar pengeluaran daripada income. Yang ketiga dikatakan save money. Kita harus save money seperti Pak Lukas katakan, nabung. Yang kedua jangan lupa give money generously. Kita suka memberi, menabur dalam pekerjaan Tuhan, maka kita akan diberkati berlimpah-limpah. Dan yang kelima Pak, jangan lupa juga invest Pak. Investasi membuat keuangan kita berlipat kali ganda Pak. Amin. Itu Nah, ini luar biasa. Investasi. Ya, ingat bahwa Tuhan kita sendiri juga adalah investor yang luar biasa. Ya, betul. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tertunggal. Yang dia investasikan yang terbaik, itulah Yesus bagi kita, supaya kita diselamatkan. Nah, saudara, jadi kita juga belajar selain nabung, ya, berhemat dengan bijaksana, tapi juga investasi. Nah, gini Pak Agus, kan akhir-akhir ini banyak ya investasi bodong nih. Banyak loh kalangan gereja bahkan hamba-hamba Murah Tuhan banget, ya, gitu ya. yang akhirnya terjebak dengan investasi-investasi yang bodong. Nah, sekarang kira-kira menurut Pak Agus, bagaimana cara investasi yang benar? Investasi yang paling benar tuh dalam kerajaan Allah Pak. Wah, Di situ nggak ada inflasi, nggak ada devaluasi, nggak ada ngengat, nggak ada karat, nggak ada koruptor Pak. Investasikan uangmu dalam kerajaan surga, maka Tuhan akan memberkati kita yang berlipat-lipat kali ganda Pak. Amin. Nah kalau investasi dalam keuangan dunia harus bijak saudara. Investasi itu harus kita lihat, ini orang itu maunya untuk besar Pak, mau cepat kaya. Saudara, nggak ada cara cepat kaya. Nggak ada orang cepat kaya, instan kaya tuh nggak ada. Ada prosesnya. Ada prosesnya. Carilah investasi yang benar. Investasi yang baik. Investasi yang menguntungkan seperti mungkin emas, ya, tanah, mungkin itu ya, investasi rumah. Investasi yang jelas gitu Pak. Jangan investasi yang nggak jelas, yang menjanjikan untung yang besar. Ini buat kita tertipu. Dan ini kan bukan baru terjadi nih Pak. Dari zaman dulu orang sudah terjadi hal yang sama, tapi tetap diulang lagi. Kenapa? Karena ingin cepat kaya Pak Lukas. Ya. Jadi ternyata kalau sampai ada tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan besar dengan waktu yang singkat, justru kita ini harus waspada. Betul. Kan intinya begini, kalau mereka bisa dapat pinjaman dari bank, misalnya bunganya 10%, tetapi dia menawarkan kepada para investor, kalau mereka menanamkan modal, maka diberi 20%, bahkan 25%. Ya jelas nggak wajar, betul nggak? Iya, kan? betul. Karena mana ada pengusaha yang mau berbagi keuntungan, ya, kalau dia bisa dapat pinjaman dari bank hanya bayar 10%, ya kan? Nah, bisa dua kemungkinan. Pertama, ini adalah investasi bodong. Karena dia justru hanya mau cari uang sebanyak mungkin, habis itu kemudian kabur. Tapi yang kedua adalah berarti perusahaan itu tidak sehat. Itu sebabnya tidak diberi pinjaman oleh bank. Bank sudah menaksir, bank sudah melihat, wah ini nggak sehat, kami tidak mau memberi pinjaman. Makanya dia tawarkan kepada orang lain untuk investasi. Nah, jadi investasilah yang resmi, yang memang legit secara hukum di negara di mana kita tinggal, dan juga teruji sudah puluhan tahun ya, perusahaan itu memang established, sudah kuat dan terbukti lewati berbagai goncangan ekonomi, bahkan juga yang menjanjikan bunga atau keuntungan yang wajar, ya, yang wajar. Jadi kita harus belajar untuk bisa, saudaraku, hati-hati dalam investasi, ya, karena banyak investasi yang justru menjebak kalau itu sesuatu yang tidak wajar. Nah, sekarang Pak Agus Sultan, begini, dalam investasi tentunya kita juga tidak boleh ngawur, sembrono, tapi juga tidak boleh takut, ya kan? Karena ada orang kemudian terlalu banyak pertimbangan, tapi kemudian tidak berani berinvestasi. Nah, kira-kira
apa lagi yang Pak Agus bisa sarankan untuk setiap sahabat Mesbah Mujizat, bagaimana cara mengelola keuangan dengan bijaksana di masa sulit ini? Saya belajar dari Matius 25, Pak. Ketika penumpamaan ada seorang saudagar, seorang pengusaha memanggil ketiga hambanya. Yang satu diberi 5 talenta, yang satu 2 talenta, yang satu 1 talenta. Nah, Alkitab berkata masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi Tuhan memberkati kita berdasarkan kesanggupan kita. Wow. Ability kita, kemampuan kita mengelola semua yang Tuhan invest dalam hidup kita. Jadi kapasitas itu penting loh Pak Lukas. Kalau kapasitas Pak Lukas besar, maka Tuhan akan percayakan berkat yang besar. Amin. Kalau kapasitas kita kecil, Tuhan akan percayakan berkat yang kecil. Jangan iri Pak. Kalau ada orang punya kapasitas besar, kapasitas kita kecil, kita jangan iri. Karena semua prinsipnya kita ini cuma steward. Kita ini cuma orang kepercayaan. Yang punya berkat itu Tuhan. Amin. Owner itu Tuhan. Amin. Kita itu diberikan hak untuk mengelola semua yang Tuhan percayakan kepada kita. Ingat, kita orang kepercayaan, dan kepercayaan itu diberikan berdasarkan kemampuan, kesanggupan kita. Dulu saya lihat ada pendeta besar Pak, dengan jemaat yang besar. Saya bilang, apa yang buat dia besar ya? Karena memang kapasitasnya besar. Nah, Alkitab berkata yang punya 5 talenta dan yang punya 2 talenta kemudian menjalankan uangnya. Dalam bahasa Inggris, he invests. Jadi ternyata investasi itu hukum dalam kerajaan Allah. Karena cerita Matius 25 ini, Yesus katakan perumpamaan tentang kingdom of God. Kerajaan Allah. Jadi investasi itu adalah prinsip kerajaan surga. Prinsip kerajaan Allah. Dan dia punya 5, dia investasi 5-5-nya. Alkitab berkata dia berlaba 5. Jadi berapa? 10. Yang punya 2 investasi, dia dapat 2 lagi. Jadi berapa? 4. Ini yang kita sebut dengan hukum pelipat gandaan. Kalau kita menabung, bunganya harian. Bunganya bunga tabungan. Tapi kalau kita menginvestasi, maka berkatnya 2 kali lipat, Pak, kita dapat. Bahkan bisa berlipat-lipat. Iya, berlipat-lipat kali ganda. Contoh, saya beli rumah dulu, Pak. Itu harganya 600 juta, Pak. Sekarang rumah itu sudah di atas 2 miliar, Pak. Wow. Dan itu sudah berlipat-lipat kali ganda. Jadi saya menyarankan investasikanlah uang Anda yang pertama dalam kerajaan surga, Pak. Karena di sana tidak ada koruptor, tidak ada investasi bodong, di situ tidak ada yang ngawur, nggak ada Pak. Semuanya dikelola dengan baik. Nah, prinsip kerajaan surga, dan kita akan diberkati berlimpah-limpah. Yang kedua, investasilah pada perusahaan-perusahaan yang kredibilitasnya tinggi. Yang sudah tahan banting, Pak. Sudah melewati banyak musim-musim dalam perjalanan bisnis mereka. Yang ketiga, boleh juga investasi di tanah, di emas, Pak, dan lain-lain sebagainya, yang nyata. Yang fisiknya kita bisa lihat. Jangan investasi kepada sesuatu yang fiktif, yang nggak kelihatan, yang dunianya online, dunia maya. Ini yang berbahaya, Pak. Seringkali tipuan itu kan di situ ya. Maka dari itu, saudara, kalau Anda punya uang lebih, jangan lupa menabung, dan jangan lupa juga investasi. Karena itu akan mendatangkan berkat berlipat-lipat kali ganda bagi setiap kita. Amin. Jangan lupa investasi ke kerajaan surga. Yesus berkata, jangan kamu hanya mengumpulkan harta di dunia, tapi kumpulkan juga harta di surga. Ayo coba kliklah di komen, katakan investasi ke surga. Investasi kepada kerajaan surga. Investasi kepada kerajaan surga. Nah, ini investasi bagaimana saudara dan saya menabur untuk pekerjaan Tuhan, menabur untuk orang-orang yang membutuhkan kekurangan, dan juga ketika sudah digerakkan Tuhan untuk dalam pelayanan Anda mau menolong dan sebagainya. Nah, saudara, hal yang menarik tadi Pak Agus Lutan berkata tentang hamba yang dipercaya talenta. Ingat loh, semua itu adalah kepercayaan. Semakin kita bisa dipercaya, kita akan diberi lagi kepercayaan. Dan ingat yang menarik, bahwa ketika yang 1 talenta tidak bisa dipercaya, ternyata itu diambil dan bukan diberikan kepada yang punya 4. Tapi diberikan pada yang punya 10. Loh, kenapa? Karena siapa yang
banyak dipercaya, ia akan diberi banyak lagi. Berkat. Iya, Nah, betul. ini sebabnya kenapa ada banyak pepatah bilang begini ya, ada orang bilang begini, aduh hidup tuh ndak adil, yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Lalu orang berkata bahwa orang kaya itu kejam, orang kaya itu serakah. Nah, mari kita belajar, jangan kita iri, jangan kita malah memuji orang kaya. Justru kita belajar, ternyata orang-orang kaya adalah orang-orang yang punya kapasitas besar tadi. Iya. Dimulai dari kapasitas kecil, ya kan? Iya. Tapi belajar bagaimana mereka mengupgrade tentang hubungan mereka dengan orang lain, tentang yaitu investasi mereka, tentang cara mengelola keuangan dan sebagainya. Dan saudara ingat, nggak ada orang yang terlahir langsung kaya raya. Ya, semua kita tentu tahu melewati masa-masa sulit. Jadi hari ini buat setiap sahabat Mesbah Mujizat, jangan lagi kita salah dalam mengelola keuangan. Kita harus belajar untuk kita bisa bijaksana dalam setiap berkat Tuhan yang Tuhan percayakan buat kita. Dan saya percaya dari pengalaman Pak Agus Rutan, bagaimana Tuhan tetap bisa pelihara, dan bagaimana saya juga dipelihara Tuhan, saya yakin Tuhan yang sama bisa pelihara setiap saudara dan saya. Ingat, Amen. bagaimana dalam 2 Raja-Raja, seorang wanita janda daripada Nabi, rombongan Nabi Elisa, yang terkejar hutang, bahkan anaknya 2 orang sudah mau diambil sebagai budak. Tapi saat dia datang pada Tuhan, lalu Tuhan berbicara melalui Nabi Elisa untuk melihat apa yang kamu punya di rumah, yaitu hanya sebotol kecil minyak zaitun. Dan ternyata Tuhan buat lipat ganda dengan kerajinan dan juga dengan sebuah iman daripada wanita dan anak-anaknya. Semua bejana-bejana kosong itu penuh dengan minyak, sehingga akhirnya bisa dijual dan melunaskan semua hutang, dan wanita dan keluarga ini hidup dalam kelimpahannya. Amen. Saya percaya Tuhan Yesus yang sama bisa pelihara saudara dan saya, bisa tolong kita dari semua masalah keuangan kita. Dan saya ada mendengar banyak kesaksian, ada yang hanya gara-gara buat pisang goreng, Pak Agus, ternyata bisa laris banget. Bahkan kaya sampai melunaskan hutang ratusan juta. Bahkan sekarang diberkati Tuhan. Amen. Ada ibu rumah tangga biasa yang ternyata akhirnya Tuhan beri sebuah talenta itu apa? Hanya untuk makelaran jual beli rumah. Hanya dia temukan antara pembeli dan penjual, begitu aja. Ternyata sekarang diberkati Tuhan luar biasa. Tuhan Yesus yang sama bisa pelihara kita. Tapi ingat, bagi Anda yang sudah hidup dalam berkat kelimpahan, jangan lupa Tuhan. Ya, tetap cari Tuhan. Ayo, katakan bersama saya di komen, katakan tetap setia kepada Amen. Tuhan dalam segala keadaan. Tetap setia kepada Tuhan dalam segala keadaan. Puji Tuhan. Ayo Pak Agus, kita akan berdoa bersama-sama. Sebelum kita berdoa, Pak Lukas, Silakan. ada 2 hal yang saya mau sampaikan. Kadang-kadang pandemi ini ada sisi positifnya. Gara-gara pandemi ini untuk bertahan hidup, kita jadi kreatif, Pak. Kita jadi kreatif. Yang nggak pernah masak, jadi pintar masak. Yang nggak pernah jualan, jadi pintar jualan. Yang nggak ngerti YouTube, sekarang ngerti YouTube. Betul ya, Pak? Ya? Jadi orang jadi kreatif. Ya. Kreativitas itu muncul bukan karena kepintaran, tapi karena kepepet, Pak. Ya kan? Yang kedua, saya belajar dalam hidup saya, menaburlah di waktu senang dan menaburlah di masa sulit. Ketika kau menabur di masa senang, kau akan menuai di masa senang. Ketika kau menabur di masa sulit, kau akan menuai juga di masa sulit. Jangan mentang-mentang lagi sulit keuangan, lagi sulit keadaan, kita tidak menabur. Tetap menabur, saudara. Sebisa kita tetap menabur, karena kalau kau menabur di masa sulit, engkau akan menuai juga di masa sulit. Wow. Saya percaya ada berkat berlimpah-limpah. Tuhan sediakan jalan keluar kemenangan bagi setiap kita. Luar biasa, luar biasa. Ayo kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesaksian hidup dan juga pelajaran dari apa yang sudah kami belajar bersama hamba-Mu, Pak Agus Lutan, dan kami percaya Tuhan Yesus yang sama sanggup memelihara kami, menolong kami untuk kami mengalami terobosan dalam soal keuangan, benar, dalam keluarga, kesehatan, dalam pelayanan kami, pekerjaan kami. Sekarang Tuhan. kami berdoa untuk semua sahabat Mesbah benar, Mujizat. Tuhan. Kalau ada yang sakit, sembuhkan dengan kuasa Tuhan yang ajaib. Kalau ada yang mengalami pergumulan dalam soal ekonomi, Tuhan beri hikmat. Dan kami mau bertobat, dan kami mau belajar untuk bisa hidup hemat. Kami tidak boros, kami bisa bijaksana dalam mengelola berkat Tuhan. Dan kalau ada anak-anak yang sedang putus asa, Tuhan bangkitkan kembali. Biar kami kembali kepada Tuhan. Kami kembali semangat kreatif
dalam masa-masa sulit sekalipun. Anugerah-Mu menyertai kami semua. Amin, Berkati setiap kami Amin, dalam Tuhan. berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turun menyertai saudara, memberkati saudara mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin, 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 amin. Saya percaya semua kita hari ini diberkati dengan program YouTube channel ini, bagaimana Tuhan tetap setia dalam masa-masa sulit maupun masa-masa kelimpahan. Itu sebabnya jangan lupa Anda subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center. Anda bisa like, Anda bisa komen, dan Anda bisa share kepada teman-teman Anda supaya mereka juga mengalami banyak berkat. Dan jangan lupa Anda boleh juga subscribe di Agus Lutan Official. Nah, coba like juga, Anda subscribe. Dan saudara, kalau ada kesaksian maupun ada email, Anda bisa kirim email. Kalau ada permohonan doa juga, Anda bisa kirim juga melalui WhatsApp maupun juga di komen-komen. Kami akan mendoakan. Dan jangan lupa, setiap hari, ingat, setiap hari, jam 7 malam waktu Jakarta, dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, YouTube channel Bethany Miracle Center akan hadir menjadi berkat buat saudara. Dan hari Minggu akan ada 2 kali. Anda bisa ikuti ibadah langsung dari Bethany Miracle Center di kota Philadelphia, jam 6.50 malam waktu Jakarta, dan juga jam 8.50 malam waktu Jakarta. Dan jangan lupa Anda bisa juga follow Instagram saya, Lukas Kusuma, maupun juga follow di Instagram Bethany Miracle Center. Dan juga Pastor Agus Lutan juga ada Instagram saya di Agus Lutan. Agus Lutan, ya. Baik, saya percaya kasih karunia Tuhan tetap menyertai kita. Jangan pernah menyerah. Saya percaya kalau Tuhan Yesus dulu menolong kita, hari ini selama-lamanya pasti Dia tolong kita semua. God bless you all. God Tuhan bless you Yesus all. memberkati.